Hello, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, Dozan English. My name is Shafiq, and today we are going to learn about how to pronounce some difficult word for Indonesians. Hari ini kita akan belajar tentang cara melafalkan atau mempronounce beberapa kata yang mungkin dianggap sulit untuk orang-orang kita di Indonesia. Why this is really important? Kenapa ini perlu untuk dipelajari? Karena supaya kita bisa terlihat seperti native speaker. So what was that? Apa saja kata-kata yang sulit untuk diucapkan, terutama bagi kita orang Indonesia. Before I begin, so just subscribe my channel to know the update of the video I make. Nah, cabang ilmu khusus yang mempelajari tentang bunyi dalam bahasa Inggris itu namanya phonology ya. Kalian bisa belajar tentang phonology di berbagai buku, silahkan dicari di internet juga, atau juga bisa bergabung di kelas bahasa Inggris ya, kelas saya dan juga teman-teman yang belajar dari prodi bahasa Inggris ya. Nah, tetapi bagi orang awam secara umum, kita tidak terlalu dalam mempelajari tentang sound ya, tetapi kata-kata yang agak sulit diucapkan bagi kita semua, karena orang Indonesia jika mendapatkan bunyi atau kata ini. Yang pertama adalah kata T. Jadi orang-orang di Indonesia ya, terutama yang pernah saya jumpai itu agak kesulitan melafalkan bunyi T atau huruf T pada kata dalam bahasa Inggris. Pada contoh kata tiger misalkan, orang Indonesia masih cenderung membaca huruf T ya, karena kita sudah terbiasa huruf T itu dibaca teh ya, tiger. Nah, ini salah ya, tiger. Bunyi atau huruf T ini dibaca mirip seperti C ya. T itu terbaca C. Oke, tiger. Oke, tiger. Jadi C keluarnya. Tiger. Lagi talk. I talk. Nah, berbicara ya. I talk. Kalau dia di tengah seperti motivation. Nah, jadi seperti huruf C ya. Lagi natural. Nah, misalkan kalau bahasa Indonesia gitu dibaca natural bunyinya J. Lagi ada kata netral misalkan, itu dalam bahasa Indonesia dibaca dalam bahasa Inggris natural. Oke ya. Nah, jadi supaya lidah kita atau bunyi kita mirip-mirip seperti native speaker, maka coba latih ya. Bunyi T coba dilafalkan, bunyi T dalam bahasa Indonesia dilafalkan C dalam bahasa Inggris ya. C ya. Natural, motivation. Untuk orang Amerika sendiri kadang bunyi T juga dilafalkan seperti D ya. Motivation, jadi ada dua versi ya. T yang dibaca C, kadang juga ada beberapa kata yang dibaca D ya. Motivation kayak bunyi D. Oke ya. The second one is, yang kedua adalah huruf D atau bunyi D. Nah, orang kita Indonesia biasanya huruf D ini memang terbaca sama D ya, D. Nah, tetapi kalau kata-kata dalam bahasa Inggris yang ada huruf atau bunyi D-nya, ini dia tidak dibaca D. Ya, contohnya schedule atau jadwal ya, artinya schedule. Nah, ini bunyi D ini dia tidak dibaca D ya, tapi dibaca J. Bunyi D itu terbaca J. Schedule. Nah, jadi nanti kalau ketemu dengan bunyi D, biasakan membaca dengan huruf J. Schedule. Apalagi ini ya, produce. Nah, ini ya, produk kan ya. Jadi produce, produk kalau di verb kan jadi produce, tulisannya itu dibaca produce. Apalagi education. Nah, itu kalau orang kita kadang-kadang sering membaca edu, tetap D ya, edu. Nah, ini salah. Yang benar adalah education. Education. Nah, itu yang kedua, biasakan membaca huruf D itu dengan bunyi J ya. Seperti tadi saya sudah contohkan ya, education, schedule, dan lain sebagainya. Nah, itu supaya lidah kita seperti native speaker. Itu yang kedua. The third one is, kita juga kadang mengalami kesulitan melafalkan bunyi yang ada kata TH ya. Seperti dalam kata
think. Nah itu think, teh. Jadi biasanya orang kita membaca teh ya, I think. Nah ini yang salah ya. Jadi yang benar adalah teh. Jadi kita kalau ketemu dengan bunyi th bacanya teh. I think. So sampai dilatih ya. Think. So. Beda dengan ceh tadi ya. Jadi kalau t saja itu ceh, tapi kalau th itu theh. Oke, nah itu yang ketiga. The fourth is yang keempat. Nah, biasanya orang-orang di Indonesia ini juga mengalami agak kesulitan ketika membedakan huruf F sama V. Nah ini berbeda sekali. Ya mungkin dalam bahasa kita Indonesia mungkin pelafalannya karena hampir mirip ya. Kata F dengan V itu tetap dibaca V. Nah tapi dalam bahasa Inggris ini berbeda sekali. Contoh dalam kata fokus misalkan. Oke, nah itu cara bacanya. Kalau F itu tetap V, betul ya. Fokus, V, fokus, fokus. Apalagi fan, apalagi fine. Nah ini bunyi F ini tetap terbaca F ya. Tapi kalau V, nah ini ya seperti ini V, nah itu dia dibaca V ya, V ya. Oke ya, so seperti volume, nah, V biasakan seperti itu, volume, very, it's very good, tidak it's very, no, it's very good, volunteer, apalagi vain. Beda ya, vain dan vain, V-E-I-N. Nah, coba untuk biasakan melafalkan kata itu ya. Bedakan bunyi F dengan bunyi V. Oke, nah kalau kita belajar bahasanya namanya ada bunyi-bunyi itu ya, nasal, ada voice, voiceless, diphthong. Nah itu kalau kita belajar. Tapi kita tidak sejauh itu, kita hanya coba mengenal melafalkan bunyi atau mempronounce beberapa kata yang mungkin agak kesulitan ya, agak sulit jika dilafalkan oleh orang Indonesia. Nah, tapi kita harus mencobanya supaya terlihat seperti native speaker. Okay, so that's all for the lesson today. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.